Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Huria Safira dari kelas 10-4. Kali ini aku akan mengasih tahu kalian nih tentang biografi salah satu pahlawan kita, yaitu adalah Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah. Nah, yang pertama aku bakal menjelaskan tentang latar belakang Nyi Ageng Serang. Nah, Nyi Ageng Serang ini adalah satu tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah perjuangan Indonesia. Beliau ini dikenal sebagai seorang pejuang wanita yang berperan penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada abad ke-19. Nah, Nyi Ageng Serang memiliki karisma dan keberanian yang luar biasa yang membuatnya dihormati oleh banyak orang di masa lalu. Ia lahir di Jawa Tengah dan berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki akar budaya Jawa yang kuat. Meskipun berasal dari latar belakang yang nyaman, Nyi Ageng Serang memilih untuk terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Nyi Ageng Serang ini dilahirkan pada tahun 1752 di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. Ia adalah seorang putri dari Pangeran Ronggo Seda Jajar yang dijuluki Penembahan Senopati Notoprojo. Pangeran Notoprojo ini adalah seorang tokoh yang berpengaruh di masanya. Ia pernah menjabat sebagai patih di Kesultanan Yogyakarta. Nyi Ageng Serang tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai perjuangan. Ayahnya adalah seorang pejuang yang gigih melawan penjajahan Belanda. Setelah kematian ayahnya, Nyi Ageng Serang mengambil alih kedudukan ayahnya dan memainkan peran penting dalam kepemimpinan wilayah Serang. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan nih tentang perjuangan hidup Nyi Ageng Serang. Nah, yang pertama itu adalah keterlibatan Nyi Ageng Serang dalam perang. Nyi Ageng Serang ini memulai terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda sejak tahun 1825. Ia bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang ini juga dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Memiliki peran penting dalam Perang Diponegoro, ia memiliki pasukannya untuk melawan Belanda di berbagai daerah, termasuk Purwodadi, Demak, Semarang, Juwana, Kudus, dan Rembang. Nyi Ageng Serang dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, cerdas, dan memiliki keterampilan militer yang mumpuni. Dengan beberapa kemampuannya, berhasil membuat dirinya memimpin pasukan untuk memenangkan beberapa pertempuran Belanda. Salah satunya yang terkenal adalah pertempuran Desa Tegal Rejo di Jawa Tengah. Dalam pertempuran ini, ia berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal De Kock. Nyi Ageng Serang juga dikenal sebagai seorang pejuang yang tidak kenal menyerah. Ia tetap berjuang melawan Belanda sampai akhir hayatnya. Yang kedua adalah strategi perang Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini kan dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Ia memiliki strategi perang yang unik untuk melawan Belanda. Salah satu strategi perang yang digunakan oleh Nyi Ageng Serang adalah perang gerilya. Dalam strategi ini, pasukannya menyerang Belanda secara tiba-tiba dan kemudian mundur ke dalam hutan yang membuat Belanda kesulitan untuk menangkap pasukan. Strategi perang lainnya yang digunakan oleh Nyi Ageng Serang adalah penggunaan lumbu atau daun talas hijau sebagai elemen penyamaran dalam pertempuran. Beliau dan pasukannya akan mengenakan daun talas hijau ini di tubuh dan pakaian mereka yang membantu mereka menyamar di medan perang yang dipenuhi vegetasi. Dengan teknik ini, mereka bisa merasa lebih aman dan sulit dideteksi oleh lawan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah akhir kehidupan Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini meninggal dunia dalam pertempuran melawan Belanda di Prambanan di Jawa Tengah pada tahun 1828. Saat itu ia berusia 76 tahun. Nyi Ageng Serang dimakamkan di Dusun Beku, Kulon Progo, Jawa Tengah. Makamnya menjadi salah satu situs bersejarah yang menjadi saksi perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 13 Desember 1974 melalui surat Kepres nomor 084